Tonal yang saya gunakan pertama untuk kesan soft yang tadi, untuk kesan soft dari fotonya, saya menggunakan layer adjustment, kemudian curve, kemudian kita klik di sini untuk lock shadownya, kemudian angkat shadownya, kelihatan di sini di soft ya, before after. Nah, untuk koreksi bagian modelnya supaya dia pop out lagi, kita klik di midtone nya. Oke, before. Oke, kemudian tonal yang pertama saya menggunakan solid color, kodenya B18545. Oke, kemudian ini kita blending multiply, perbankan opacity-nya ke warna yang kita inginkan. Nggak usah terlalu perfect dulu karena kita anytime bisa kita rubah. Oke, untuk warna yang kedua kita klik lagi layer adjustment, kemudian solid color, nomornya hex numbernya 2455558. Oke, kemudian blendingnya lighten. Oke, kita biarkan dulu. Kemudian kita gunakan lagi curve, klik lagi untuk mendapatkan ambience-nya, kemudian sesuaikan. Oke, kita sesuaikan berapa persen kita mau pakai warnanya. Oke, warna selanjutnya kita klik adjustment solid color E2 TC42. Oke, ini kita blending kembali dengan tadi. Ini yang kasih warna kuning di belakang. Oke, setelah itu kita grouping, pencet shift, kemudian pencet control atau command, pilih semua yang kita ingin group, kemudian tarik ke folder, namakan tonal. Oke, selanjutnya kalau kita mau merubah moodnya, misalnya kuningnya terlalu banyak nih, bisa kurangin warna sesuai dengan keinginan output yang kita inginkan. Begitu juga dengan curve-nya, kalau kurang soft atau terlalu soft bisa dirubah sesuai keinginan ya, selama shadow-nya masih di lock. Jadi Anda mau soft atau mau lebih tajam, selera saja. Oke, kemudian kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya katakan kita ingin backgroundnya lebih gelap ya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Katakan kita ingin gelap ya, saya share aja. Kita harus merge dulu, tapi jangan lupa untuk matikan tonal ya. Kuncinya tonal ini harus selalu di atas. Kemudian kita klik layer terakhir sebelum tonal. Kemudian kita merge dengan menekan Ctrl Alt Shift E atau Command Alt Shift E. Kemudian kita klik lagi tonalnya untuk kontrol. Kemudian ini kita blending multiply. Maka backgroundnya akan menjadi gelap. Kita turunkan opacity ke 0, kemudian kita naikkan pelan-pelan. Oke. Jangan lupa masking karena kita tidak ingin modelnya juga menjadi gelap. Kita masking dengan opacity 100%.
kemudian kita klik masking. Kita lihat before. Nah, di beberapa kesempatan foto-foto saya kelihatan lebih terang ya, lebih berwarna. Tips dari saya memberikan lebih saturasi tapi tetap di bawah tonal. Klik layer adjustment, saturation, naikkan saturasinya, kemudian invert karena kita mungkin nggak semua, kemudian naikkan saturasinya, jadi turunkan opacity 20% saja. Misalnya warna ini, warna-warna yang kita mau naikkan sedikit. Masking biasanya saya rambut yang berwarna. Before, after. Oke, kita lihat ini foto sebelum, sudah. Oke, kemudian saya akan memproses juga dua foto ini. Nanti akan saya berikan PSD-nya di dalam fotonya. Di dalam DVD-nya saya akan berikan PSD-nya. Semua proses sama. Tips saya untuk teman-teman, kalau mungkin foto yang ada proses banyak, jadi kalau di dalam satu ruangan mungkin Anda bisa membuat tonalnya stabil ya, sama dengan cara memindahkan tonal ini dengan move tool yang sebelah sini, dipindahkan ke foto selanjutnya. Klik, jangan dilepas dulu, lepas di fotonya. Jadi Anda tinggal adjust aja pondingan atau yang lain-lain. Baru kemudian kita kerjakan penghalusan kulit, mata, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu adalah yang utama dari post processing ini. Yang selanjutnya adalah misalnya saya share sedikit mengenai dodging burning. Jadi kalau kita mau menambah dimensi dari fotonya, biasanya saya lakukan dodging burning. Ada satu trik dodging burning yang dikatakan tidak merusak atau non-destructive dodging burning. Jadi kita tidak dodging burning di fotonya, tapi kita dodging burning di layer abu-abu. Caranya adalah gini: klik layer, kemudian new layer, kemudian control color-nya kita rubah menjadi gray, mode-nya kita rubah menjadi soft light, kemudian klik fill with soft light natural color 50% gray. Oke, di sini akan ada layer baru yang berwarna abu-abu. Kita menggunakan brush dengan opacity 20%. Jadi kalau kita putih ini untuk memberikan highlight. Jadi misalnya saya di sini mau tambahkan before after. Saya di sini kita bisa rubah opacity ke 10%. Bagian-bagian kita butuh terang, biasanya saya di sini ada cahaya di bibir. Ya, ini mesti hati-hati, pelan-pelan, sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu berlebihan. Kemudian kalau mau burning, kita tinggal pakai hitam. Opacity biasanya saya lebih kecil dari 10%, mungkin 5 atau 6 di bawah. Kemudian bagian-bagian yang kita butuh shadow, tarik. Saya di sini. Itu teman-teman. Saya juga sering, ini tips yang lain juga. Saya juga sering memberikan flare di fotonya, buatan tentunya, dengan menggunakan satu filter yang di filter ini, Red Giant
software Knowledge Factory. Caranya sama seperti yang tadi, tonal kita matikan dulu, kemudian kita merge, Ctrl A Shift E atau Command A Shift E, nyalakan lagi tonalnya untuk kontrol. Bentar, saya save dulu biar udah hilang. Oke, filter Red Giant, Knowledge Factory. Saya biasa menggunakan di sini sunset. Ini sunset. Klik 2 kali ya kalau di Knowledge. Kemudian saya matikan disk dan polish spread-nya. Kemudian klik global, time scale, kemudian brightness diperlukan. Kemudian kita bisa pindahkan ini sini dan juga merubah warna dari flare-nya secara bisa lebih putih. Oke, kalau terlalu besar bisa turunkan dari sekalian. Oke. Before after. Oke, kalau sudah kita buat semuanya, proses terakhir adalah penajaman. Jadi ini matikan kembali, kemudian merge lagi, Ctrl A Shift E di Windows atau Command A Shift E di Mac. Kemudian saya gunakan filter, other high pass, gunakan radius selalu 2 pixel, kemudian blending. Kita bisa gunakan untuk semua foto atau kita bisa pilih. Sebagian saya sorry kelewatan foto di masking. Ya, kita merge, diulang lagi, kemudian filter, other pass 2 pixel, kemudian vivid light, masking, klik 2 kali, over, kemudian kita masking dengan putih dan tempat-tempat yang kita ingin tajam misalnya mata, kemudian outfit kita juga untuk memberikan dimensi. Hati-hati dengan rambut. Kalau rambut tajam kan ada yang kering. Ini aja. Oke, selesai. Kalau kita masih di terakhir mau merubah tonal, nggak buka tonalnya dan berubah sesuai kebutuhan Anda. Oke, demikian teman-teman. Oh ya, satu lagi terakhir yaitu bagaimana untuk size untuk upload di Facebook. Biasa kita sering upload di Facebook. Biasanya saya setelah terakhir ini saya akan merge lagi, Command Alt Shift A, kemudian saya klik image size, sisi terpanjang saya akan rubah menjadi 2048, kemudian biarkan resolusinya. Oke. Kemudian file, save as ke JPEG.
Oke, save. Last file. Dan foto siap untuk di